Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Oprek-Oprek. Kali ini kita akan tutorial dan belajar langsung gimana caranya kita merakit komputer tanpa casing. Dan ingat teman-teman, perhatian, video ini harus dilakukan oleh orang yang ahli, karena efeknya nanti teman-teman akan setrum. Oke, kita langsung saja lihat video ini dan tonton. Buat teman-teman yang ingin bisa merakit komputer, tonton baik-baik, pelan-pelan, di play, kemudian di pause, dan diamati dengan seksama. Dijamin teman-teman akan bisa merakit dengan sempurna. Oke. Oke, teman-teman semua, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara merakit PC, personal komputer. Nah, seperti teman-teman lihat di situ sudah ada beberapa komponen yang bakal kita rakit ya. Nah, ini di sini saya tidak menunjukkan wajah ya, yang penting teman-teman kelihatan bagaimana sih sebenarnya cara merakit CPU. Sebetulnya mudah banget, karena memang semua sudah sesuai, artinya semua komponen ini sudah ada tempatnya masing-masing ya. Sebelum kita melakukan perakitan, nah kita akan kenalan dulu sama semua komponen-komponen yang ada di sini. Oke ya, dari mulai yang pertama ada namanya motherboard atau mainboard. Seperti dari namanya, motherboard, papan ibu, atau mainboard itu papan utama. Nah, ini nanti semua komponen-komponen ini akan terpasang ke sini. Ya, ini yang pertama namanya motherboard atau mainboard. Oke, seperti ini penampakannya. Ini motherboard. Sekali lagi teman-teman, ini namanya motherboard. Kemudian komponen yang kedua di sini ada namanya prosesor. Ya. Ini prosesor. Kemudian ini kita pisahkan ke sini. Nah, setelah prosesor dan motherboard ini ada namanya fan. Atau fan itu kipas ya. Ini namanya kipas, buat ngipasin prosesor. Oke, kemudian ada lagi ini namanya memori. Ini ada dua keping. Ya, ini memori atau RAM. Random access memory, tapi kita biasanya kenal dengan namanya atau familiar dengan istilah memori, padahal aslinya itu RAM, random access memory. Selanjutnya di sini ada hard disk. Nah, di sini kenapa saya siapkan 3? Karena di sini di motherboard yang akan kita rakit ini bisa untuk tiga-tiganya. Ya, jadi yang pertama ini ada SSD. Ya. SSD solid state drive. Ini jenisnya M2. Kemudian ini juga sama, ini juga SSD. Cuma ini jenisnya SATA. Dan yang berikutnya di sini juga hard disk. Ini masih HDD, hard disk drive. Ini masih disk. Dan ini adalah kabelnya. Ini namanya kabel SATA-nya. Ini nanti yang akan kita gunakan atau menjadi penghubung antara hard disk ini yang SATA ya, SSD SATA ataupun HDD SATA. Itu kita akan hubungkan ke motherboardnya. Karena
ya hanya dengan ini kita bisa menghubungkan hard disk dan motherboardnya. Oke. Kemudian yang berikutnya ini adalah VGA card. Ini masuk kategori eksternal ya ini. Ini eksternal atau tambahan, kecuali memang di motherboardnya itu tidak ada internalnya. Karena di sini kalau teman-teman lihat, nah di sini ada output VGA-nya ya ini. Ini ada internal VGA-nya. Kemudian di sini nih ada yang slotnya VGA dan ada yang soketnya atau slotnya HDMI. Jadi sebetulnya kita tidak memerlukan ini ya. Karena teman-teman semuanya harus tahu komponen-komponen ini ya. Jadi ini, dan yang terakhir ini adalah thermal paste. Kenapa kayak suntikan ya? Karena dia sifatnya pasta. Thermal paste ini untuk pendingin atau mendinginkan si prosesor. Nah, ini semua lengkap ya untuk komponen-komponennya. Kita sudah berkenalan dengan semuanya. Coba kita ulangi lagi. Yang pertama ini adalah motherboard. Kemudian ini adalah RAM atau memori. Ini fan. Dan ini 3. Ini SSD M2 SATA, dan ini SSD SATA. Ini HDD. Nah, yang sering saya buat kontennya HDD to SSD. Jadi ini kecepatannya kalau secara urutan cepat yang M2, kemudian ranking keduanya SSD SATA, ranking ketiganya HDD. Dan ini adalah kabel SATA-nya, kabel data SATA. Ini VGA card dan ini prosesor. Dan ini pastanya. Oke ya, teman-teman. Jadi kita langsung aja. Langkah pertama adalah, nah, di mainboard ini atau di motherboard ini ada namanya tempat prosesor. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini banyak kaki-kakinya. Kalau dihitung mungkin ada, kalau memang dia di sininya, oh di sini soketnya 1151. Jadi kurang lebih kaki-kakinya yang ada di sini itu ada 1151. Nah, LGA 1151. Nah, ini di sini. Kalau nggak percaya hitung sendiri ya, kalau memang penasaran. Oke. Nah, sebelum kita merakit, teman-teman harus tahu dan teman-teman harus berani. Karena memang di setiap komponen itu, dari mulai memori, kemudian hard disk, SSD, kemudian juga VGA card, heatsink, dan juga prosesor, itu semua sudah punya tempatnya masing-masing. Jadi buat teman-teman yang mau ngerakit sendiri, saya mau belajar ngerakit komputer, itu nggak usah khawatir, karena memang posisinya sudah ada tempatnya masing-masing. Jadi nggak mungkin namanya teman-teman salah pasang atau nggak sesuai ya. Jadi itulah yang perlu teman-teman perhatikan. Beranilah. Kalau memang berani ngerakit sendiri, ayo ngerakit. Ikutin video ini. Tonton sampai selesai ya. Pelan-pelan ditonton, kemudian dilihat cara pasangnya. Ya oke ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mulai merakit. Yang pertama ini saya akan merakit atau memasangkan prosesor. Harus teman-teman lihat ya, nanti prosesor itu ada, kalau dilihat itu ada kakinya nih ya. Jadi ini ada bentukannya tuh seperti ini. Dan di sini teman-teman harus lihat ada ini ya. Nih tanda panah seperti ini. Tanda panah di ujungnya atau di sudutnya. Dan di motherboardnya itu ada, kalau teman-teman perhatikan, nanti saya perjelas. Nah, di sini ada titik putih. Titik putihnya itu di mana? Di sini nih. Nih, ini bagiannya titik putih. Jadi, teman-teman harus pastikan pas. Jadi, segitiga yang ada pada prosesor harus nyatu dengan ini. Ya, titik putih yang ada di motherboard. Oke.
Dan giginya, teman-teman harus tahu di sini pun juga sudah ada nih gigi-giginya. Jadi nggak mungkin lah salah pasang. Nah, cara pasangnya gimana? Ya tinggal dipasang aja seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati pelan-pelan teman-teman ya, karena di sini ada kaki-kakinya. Kalau satu aja bengkok, itu bisa mengakibatkan tidak nyala atau bahkan jadi tidak berfungsi lah ya. Nah ini seperti ini pasangnya ya. Pas. Nah, yang tadi saya sampaikan ini titiknya, kemudian ini segitiganya dia harus ketemu. Karena di sini ada kakinya nih, di sini ada ganjilannya, di sini ada lubangnya. Jadi kalau istilah di lebih simpelnya ada ceweknya, ada cowoknya lah. Ya. Oke, kalau sudah seperti ini dipasang seperti ini kita langsung kunci. Kuncinya juga gampang, seperti ini dikunci aja. Nih teman-teman tinggal kunci. Nah, agak geser sedikit, slek. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Ini prosesor sudah terpasang ke motherboard. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum kita memasang ini namanya fan, ya. Ini nanti terakhir lah ya. Atau sebelum terakhir. Karena ini nanti pasangannya seperti biar teman-teman semua ngeliat. Kemudian yang berikutnya ini ada RAM. Kebetulan ini saya siapkan ada 2 piece atau ya 2 piece RAM-nya. Karena apa? Di sini ada namanya seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman nggak usah khawatir takut salah pasang. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah ini nih, ini namanya soket RAM-nya atau tempat RAM dipasang. Ini udah ada 4. Jadi karena saya di sini siapkannya 2, jadi ya bisa muat dua-duanya. Caranya gimana? Nah lihat ini giginya, ini kan ada giginya. Yang ompong ini di bagian sini. Dan kalau kita perhatikan ke motherboard, nah ini di sini, nah yang bagian ini, nah ini ada giginya juga seperti yang tadi. Di sini ada yang berisinya. Kita pasangnya gimana? Ya tinggal dipasang aja, simple. Nah, cara pasangnya seperti ini. Pastikan kalau ada 4 slot, itu cari di tempat yang terdekat dengan CPU. Karena biar langsung kebaca dan lebih cepat. Dan ini ada kunciannya ya. Nah, ini dibuka dulu. Yang kita mau pasang dibuka. Kemudian tinggal ditekan. Ingat, sampai bunyi ceklek. Perhatikan, jangan dipaksa giginya ya. Nah, kita tekan, dengerin bunyinya. Nah, sampai bunyi ceklek. Ya, ini 1 slot. Kita pasang, kemudian yang kedua. Pasang lagi. Ingat, harus berani. Tapi pelan-pelan juga, jangan gerasak gerusuk ya. Nanti salah pasang. Oke, dengar lagi ya teman-teman yang kedua. Ceklek. Nah, sampai bunyi ceklek. Nah, ini terpasang seperti ini ya. Kalau sudah kepasang seperti ini RAM-nya sudah kepasang. Kemudian juga ini memorinya sudah kepasang. Jadi sudah siap memori dan RAM. Kemudian yang berikutnya, di sini saya siapkan 3. Karena saya mau cari performa yang lebih cepat. Saya akan pasang yang ini aja ya. Ini M2. Soketnya di mana, Pak? Atau Bang? Nah, soketnya ada di sini. Ini ada soket untuk M2 SATA. Ya, ini ada yang pendek. Ini dia bisa ada yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang. Nah, kita pasang juga. Ini teman-teman gak usah khawatir. Di sini udah ada pasangannya nih. Ini. Nah, ini udah ada pasangannya. Tinggal dicolokin aja seperti ini nih. Nah, pelan-pelan ya. Nah, oke. Nah, kalau di sini kita perlu baut. Kita akan kencangkan SSD-nya dengan menggunakan baut. Ini teman-teman ya. Nah, ini. Pastikan kalau teman-teman tuh ini nempel nih di sini ya.
Nanti kita pasang seperti ini, sudah ada. Ini tinggal kita kencangkan saja. Oke ya teman-teman. Nah, memori sudah terpasang, prosesor sudah terpasang, kemudian HDD sudah terpasang. Kita gunakan yang satu dulu ya. Jadi ini kita kesampingkan dulu yang SSD. Oke. Kemudian yang berikutnya, setelah kita pasang RAM, SSD, dan prosesor, kita pasang dulu ini fan-nya. Nah, teman-teman juga nggak usah khawatir, ini fan-nya sudah ada semua nih. Ini giginya, penguncinya, ini ada tanda panahnya. Oke ya, ini ikutin aja. Nah, ini juga ada soket powernya di mana? Nah, ini di sini ya. Ini yang putih. Kemudian ada juga yang hitam di sini. Itu tinggal colokin aja. Kita colokin. Nah, posisinya dia seperti ini. Dia nanti akan ngunci. Ininya sudah terkunci juga ya. Nah, sesuai. Oke. Perhatikan teman-teman. Perlu teman-teman ingat. Prosesor itu harus pakai pasta. Karena kalau nggak ada pastanya dia nanti panas ya. Pastanya itu dipasang antara prosesor dan kipasnya nih di sini ya. Di prosesornya boleh atau di sini juga boleh ya. Nah, kita akan suntikan pastanya ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi nanti kalau sudah ada pasta, dia bisa mengurangi panas. Oke ya, bisa banyak-banyak. Beli pastanya, jangan pakai pasta gigi. Oke ya, ini juga ada bolongan-bolongannya nih teman-teman, perhatikan. Nah, ini kan ada bolongan-bolongannya nih. Bolongan-bolongan nih. Oke. Tekan dulu semuanya biar masuk sampai ceklek-ceklek, baru dikunci masing-masing. Kalau sudah kita kunci dan dorong. Oke. Kunci. Kalau sudah kita kunci lagi, satu lagi kita kunci lagi. Oke, nah ini ya, kalau mau rapi ya bisa kita masukkan ke sini biar rapih lah ya. Nah, ini juga bisa kita ikatkan. Jadi biar tidak seliweran. Karena kenapa biar tidak seliweran? Karena nanti kalau seliweran itu nanti dia bisa kesangkut, nyangkut intinya itu. Oke, teman-teman. Nah, ini juga kita tidak gunakan. Yang penting teman-teman tahu ini VGA card. Kalau teman-teman menambah untuk game, kecuali memang di motherboardnya tidak ada. Tandanya di mana? Nah, ini dia tidak ada untuk soket VGA-nya atau soket HDMI-nya. Oke, teman-teman ya. Gampang kan ngerakit komputer? Sudah ada prosesornya, sudah ada HDD-nya dan RAM-nya dan juga mainboard-nya. Ini sudah siap. Artinya ini sudah siap digunakan. Karena sudah ada HDD-nya. Ini seperti ini nih. Ya, ini satu kotak ini kita sudah jadi ngerakit CPU berhasil. Tinggal cari powernya. Untuk selanjutnya kita tidak akan menggunakan casing. Karena supaya nyala, itu kita tinggal cari namanya power supply. Seperti apa sih bentuknya power supply? Teman-teman harus tahu power supply itu seperti ini. Inilah power supply ya, teman-teman. Ini kotak besar, kemudian di sini ada banyak kabelnya. Nah, ini ya. Ini namanya power supply. Jadi supply powernya. Nah, ini di sini ada untuk colokannya. Kita langsung aja. Oke. Power supply. Ingat, ada dua. Nah, perhatikan. Karena kalau tidak semuanya disuplai nanti kurang kuat. Nah, seperti itu teman-teman, sudah jadi. Dan kita lihat teman-teman, ini sudah jadi. CPU dan power supply-nya sudah jadi.
Karena berhubung, nah ini sedikit informasi mengenai power supply. Di sini ada beberapa banyak kabel, bahkan kalau teman-teman spesifikasinya atau kebutuhan powernya itu lebih banyak, itu akan lebih banyak lagi kabelnya ya. Nah ini untuk kabel power HDD SATA-nya yang akan nyambung ke sini ya. Ini colokannya, nah karena di sini tuh. Nah ini seperti ini masukinnya nih. Jadi teman-teman berani aja lah. Nah seperti ini. Oke, ini kalau pakai SATA yang ini colok seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini nyoloknya kemana? Ini sebelah sini teman-teman. Nah, ini sudah ada banyak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita bisa gunakan 6 lagi-lagi. Cari yang nomor 1 kalau ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, oke. Jadi seperti itulah teman-teman cara merakit komputer, karena memang berhubung di sini tidak menggunakan casing. Jadi seperti inilah bentuknya yang sudah jadi. Nanti kita akan coba tanpa casing tapi bisa berfungsi. Kita akan gunakan. Seperti ini teman-teman ya. Terima kasih banyak. Selamat mencoba. Beranilah mencoba. Karena dengan berani kita akan tahu semua yang tidak atau belum kita ketahui. Sampai ketemu lagi teman-teman, kita akan nyalakan CPU ini yang sudah kita rakit. Ini dalam kondisi masih kosong ya teman-teman. Cukup seperti ini sudah jadi CPU. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah ini sudah kita siapkan dari hasil ngerakit kita tadi ya. Nah ini lihat, ini motherboardnya. Oke ya, ini power supply, kemudian sudah kita colokkan ke listrik. Nah ini powernya sudah kita siapkan, keyboardnya dan juga monitornya ya teman-teman. Nah ini ya, ini perhatikan teman-teman. Nah jadi kita perlu bantuan satu lagi, namanya speaker nih. Walaupun ini kecil tapi kita butuh, namanya di sini tulisannya speaker. Nah speaker, terus kemudian ada soketnya atau di situ ya. Kita colokin ini untuk tahu indikatornya seperti apa ya. Oke, nah kalau seperti ini nyalainnya gimana bang? Tombol powernya kan nggak ada. Ya kita tidak pakai tombol power, kita pakai ini obeng ya, kita pakai obeng. Oke, nah sekarang kita akan lihat gimana sih cara menyalakannya tanpa casing. Kita lihat ya, di sini sudah ada indikator, motherboardnya sudah menyala. Oke. Nah, ini obeng fungsinya kita lihat. Kalau kita lihat ke motherboard, nah di situ kalau kita perjelas lagi ya, teman-teman. Nah, di situ ada, kalau teman-teman lihat di situ ada namanya power. Kita zoom. Nah, oke, nah ini di bagian sini nih ada namanya power. Kemudian, nah sekarang caranya adalah kita adu aja nih ya. Nah, teman-teman harus perhatikan ya. Ini bagian powernya kita adu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nah, teman-teman sudah nyala ya. Oke. Kita lihat.
dan sudah berhasil nyala teman-teman. Nah, ini sudah berfungsi dengan baik. Nah, oke ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi cara merakit komputer. Langkah demi langkah, komponen demi komponen sudah saya perkenalkan dengan jelas. Cara memasangnya, kemudian juga cara merakitnya ya. Dan ini adalah senjata ampuh untuk menyalakan komputer kalau memang teman-teman ingin mencoba tanpa casingnya. Mudah kan teman-teman merakit komputer? Terima kasih, sampai ketemu lagi di channel-channel, di video-video di channel saya dan video berikutnya. Semoga sukses merakit komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.